Subhana rabbika amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Samsul. Selanjutnya memasuki acara selanjutnya, marilah Bapak Ibu hadirin kita dengarkan sambutan yang pertama dari Bapak Kepala Desa Majuria selaku tuan rumah pada acara kali ini. Kepada Bapak Idam Munawar kami persilakan. Ahmadana selaku koordinator regional DIU. Yang saya hormati Bapak Wahid Nuruddin selaku Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Selatan. Yang saya hormati Aibda Muhsin selaku Subsektor Kecamatan Karangagung Ilir Desa Majuria. Atas nama masyarakat mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak sekalian dari beberapa yang berada di khususnya Desa Majuria dan umumnya wilayah Karangagung Ilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Idam Munawar atas kata-kata sambutannya selaku tuan rumah. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, marilah kita mendengarkan sambutan yang kedua dari pemangku wilayah SPTN Wilayah 2 Balai Taman Nasional Berbada Sembilang. Kepada Bapak Afan Absori kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua hingga pada Pak Yos Rizal beserta dengan perangkat kecamatan. Yang saya hormati Pak Ilham Kades Majuria beserta Ketua DPD, mungkin ada mulai bergeliat lah ketika adanya kecamatan. Kami mengajak ataupun turut serta beserta kami itu ada Pak Mahmudin itu dari UNDP. UNDP itu suatu lembaga dunia ya, lembaga di bawah PBB yang mengurusi masalah pembangunan di berbagai negara. Jadi itu nanti terkait juga dengan apa kegiatan kita pada hari ini. Kemudian kami juga turut serta bersama kami ada Pak Wahid Nuruddin yang paling pojok itu dari BKSDA Sumatera Selatan. Mungkin nantinya akan lebih banyak berkenalan dengan beliau karena beliau merupakan sebagai narasumber pada kegiatan sosialisasi kita. Jadi sosialisasi kita ini nanti selain dari BKSDA juga dari Taman Nasional juga nanti kami mohon berkenan dari Pak Muhsin dan juga nanti dari Babinsanya untuk memberikan juga masukan ataupun pengarahan kepada kita semua, baik kepada Taman Nasional maupun kepada warga terkait dengan hal-hal khususnya satwa maupun hal-hal lain yang mungkin akan disampaikan juga itu penting yang juga terkait dengan kita di keseharian kita. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Pada kesempatan ini mungkin kami dari Taman Nasional dan juga mewakili teman-teman itu mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, baik dari kecamatan, dari Polsek saya bilang dari kalau kita bilang biar Koramil aja Pak ya, biar lebih enak, dari Koramil, kemudian dari UNDP, dari desa juga terutama yang telah hadir di kesempatan ini. Bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian, mungkin harusnya pada hari ini ada kegiatan lain ataupun ada acara lain, harus meninggalkan aktivitas tersebut untuk menyempatkan bertemu dengan kita di sini.
Apalagi Pak Camat beliau juga sebetulnya ada undangan juga di Karangsari. Tapi beliau juga menyempatkan kita untuk hadir di kesempatan ini, dan itu kami tentunya mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Kemudian tadi sampaikan oleh Pak Kades juga sepintas bahwa kita berkumpul di sini dalam rangka untuk kegiatan mitigasi konflik harimau Sumatera dan sosialisasi pencegahan perburuan satwa. Nah ini terkait juga dengan bahwa di Majuria ini kan sebentar lagi merupakan akses utama ya dari adanya pembangunan jalan yang membelah kawasan Taman Nasional. Nah ini kenapa Taman Nasional itu kawasan itu jadi Taman Nasional, tentunya di situ juga ada tumbuhan dan satwa yang berdiam di situ. Nah bagi mungkin kita semua juga pahami, dan juga para pemimpin kami di Jakarta, ketika ada pembukaan akses tentunya kita juga perlu antisipasi adanya konflik, karena itu kan rumah mereka itu Pak, mereka selama ini berdiam di sana gitu kan, kemudian besok kita akan melewati ke situ. Nah itu secara logika gitu, secara keilmuan itu akan menimbulkan konflik gitu kan. Ya seperti kita punya rumah lah, kita punya rumah, orang masuk ke rumah kita gitu kan. Kalau orang itu kita kenal, saudara kita, mungkin nggak apa-apa. Kalau orang itu yang masuk ke rumah kita, orang kita kenal, pasti kita akan curiga siapa itu. Nah apalagi ini menyangkut satwa liar, ya tentunya mereka tidak punya pikiran gitu kan. Dan jadi betul disampaikan oleh Pak Kades tadi, bagaimana kita bersikap terhadap satwa liar tersebut. Mungkin nanti yang akan kami sampaikan tidak bisa menjawab semua yang disampaikan Pak Kades tadi, ataupun kita semua. Kita di sini konteksnya hanya memberikan semacam sedikit pengetahuan, karena kita di sini juga pengetahuan kita sebetulnya masih terbatas. Kita juga masih awam, kita masih sama-sama belajar, cuman mungkin kita sedikit lebih mengetahui terlebih dahulu, sehingga apa-apa yang kami tahu ini perlu kita sampaikan juga kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa memahami, bisa tahu sama-sama. Jadi bukan nanti kami sebagai katakanlah narasumber itu lebih pandai ataupun lebih pintar, tidak, tapi mungkin biasa. Tapi nanti kita selingkuh dengan nanti ada istirahat, ada break dan sebagainya. Yang penting nanti kita dalam suasana yang santai, mungkin kita sama-sama diskusi, sama-sama mendengarkan. Yang jelas sekecil apapun informasi ataupun ilmu yang kita dapatkan itu tidak mungkin sia-sia. Pasti nanti akan berguna, baik saat ini maupun yang akan datang. Kita mungkin nanti akan bicara konflik harimau, konflik satwa, tapi mungkin ada hal-hal lain yang akan disampaikan oleh narasumber. Itu mungkin nanti akan menjadi ilmu atau pemahaman kita. Dan narasumber juga nanti mungkin juga akan belajar dari Bapak Ibu sekalian terkait pengalaman-pengalaman selama ini kalau masuk ke hutan bagaimana. Itu seperti itu. Jadi menyambung tadi sampai oleh Pak Kades bahwa memang ya Majuria ini keseluruhan itu Karanggilir ini memang, apalagi sekarang sudah ada kecamatan ya, sudah jadi kecamatan, kelihatan sekali. Dulu mungkin masih biasa-biasa saja, sekarang begitu ada kecamatan makin ramai. Kita lihat sekarang apa itu pembangunan. Itu kalau salah dari UNDP juga itu ya, dari Bank Dunia ya, atau dari UNDP itu? Bank Dunia. Lagi-lagi dunia. Kita kegiatan di sini juga mungkin ya kita ngopi, kita makan nanti kan, itu juga membiayai dari dunia itu, dari UNDP. Makanya kami juga berterima kasih kepada UNDP. Mungkin kalau nggak ada support atau bantuan dari UNDP, mungkin kami dari Taman Nasional juga tidak bisa menyelenggarakan acara ini karena mungkin keterbatasan pendanaan dan sebagainya. Nah, jadi sadar ataupun tidak sadar, kita di sini itu merupakan bagian dari masyarakat dunia. Kadang-kadang kita ini merasa kecil gitu kan, tapi sebetulnya masyarakat dunia itu memandang kita, melihat kita. Mereka juga ingin membantu kita. Contoh yaitu pembangunan fisik ya dari ADB Bank Dunia terkait mungkin pencucian kanal biar air ini lancar sehingga persawahan menjadi lebih bagus hasilnya. Mungkin itu fisik.
Dan pembangunan juga ada fisik, ada non fisik. Kita mungkin sering ada pembangunan rumah sekolah, pembangunan masjid, pembangunan jalan. Tapi yang tidak boleh dilupakan adalah pembangunan non fisik, pembangunan sumber daya manusia, baik itu mental, agamanya gitu kan, ilmu pengetahuan. Nah termasuk kita di sini juga dalam rangka menjalankan itu pengetahuan. Ya pengetahuan itu kan tidak mesti harus sekolah itu kan, baca tulis. Tapi berbagai macam pengalaman di luar sana bisa kita sampaikan di sini. Itu juga pengetahuan. Itu juga merupakan bagian dari pembangunan. Nah kita bersyukur Majuria ini, khususnya Karangagung juga, bukan lagi dari pusat, dari dunia memberikan perhatian sama kita. Nah jadi apalagi sekarang eranya era digital ya. Ini ada Pak Arifin ini, YouTuber kita ya selalu eksis itu kan. Karena pagi-pagi itu di grup itu Pak Arifin eksis, itu memberikan informasi berita-berita di sana. Itu saya terima kasih itu, kalau enggak kan kita nggak tahu apa yang terjadi di luaran sana. Ya mungkin berita banyak, cuma karena kita malas baca. Tapi begitu masuk ke WA itu kan, ya iseng-iseng kita baca gitu kan. Kalau kita lagi tidak ada kerjaan atau lagi ngelamun, baca WA, baca berita dari Pak Arifin itu. Nah, jadi begitu juga kita semua kadang-kadang ngetik di Facebook, ngetik di YouTube gitu kan. Itu orang lain minimal yang di luar sana, mungkin di Palembang, di Jakarta, tahu apa yang kita lakukan. Ini mungkin kita ada live itu kan Pak Arifin. Mungkin ada orang di sana yang sedang menyaksikan kita. Jadi sekarang ini bukan lagi kalau Tuhan Allah jelas tahu apa yang kita perbuat itu kan. Ini orang lain sudah tahu apa yang kita perbuat. Nah makanya kita harus berhati-hati, apalagi sekarang zamannya undang-undang ITE. Salah kita tulis, salah kita upload bisa berujung pidana. Nah itu hati-hati. Juga di kawasan kita ini, apalagi Taman Nasional ini sensitif. Kalau ada sedikit kesalahan di Taman Nasional itu ribut seluruh dunia, ribut itu. Tapi mohon maaf ya, sering kami alami, kami selaku orang konservasi, begitu ada konflik katakanlah harimau nyerang ternak, seolah diam, nggak ada yang bersuara. Tapi begitu harimau nanti kena jerat, udah ribut seluruh dunia. Nah itu bagaimana kita menyikapi itu nanti kita bisa diskusi. Apalagi sekarang viral gitu kan, nanti ada informasi gitu kan, harimau masuk udah viral. Nah bagaimana kita menyikapi itu nanti kita bahas. Kemudian juga dalam kesempatan ini nanti Pak Camat mohon nanti dapat membuka acara kita pada siang hari ini. Berkenan Pak Camat untuk membuka, semoga acara kita nanti dapat dengan lancar. Mungkin dari saya itu saja, karena terlalu panjang nanti bosan gitu kan. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Afwan Absori atas kata-kata sambutannya. Selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita mendengarkan sambutan yang ketiga dari Bapak Camat Kecamatan Karangagung Ilir, Bapak Yusrial, sekaligus untuk membuka acara pada hari ini. Kepada Bapak Yusrial kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, PTN Pengelola Taman Nasional Wilayah 2 Palembang, Pak Afwan Absori, yang kami hormati Pak Mahmudin dari UNDP Berpak 9 Pak ya. Yang kami hormati Pak Wahid Nurdin dari BKSDA Provinsi Sumatera Selatan. Dan kami hormati juga Kepala Desa Majuria beserta perangkat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kasih Pengelola Taman Nasional Wilayah 2 yang dibantu oleh UNDP, bahwa acara kita pada hari ini itu mitigasi harimau, konflik harimau Sumatera dan sosialisasi perburuan satwa liar. Memang benar Majuria ini dengan
akan dibangunnya jalan menuju ke Tanjung Api-Api untuk konflik ini lebih banyak lagi ini Pak bakal, karena pasti ada kalau memang pembuatan itu tidak dibuat khusus perjalanan untuk satwa liar tadi. Juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada Taman Nasional Berbak Sembilang yang telah membantu mensukseskan pembuatan jalan menuju Tanjung Api-Api, walaupun itu melalui Sungsang Pak. Jadi kami masyarakat Karangtung Ilir ini, alhamdulillah dengan dibentuknya kecamatan sudah bisa terang benderang, saluran diperbaiki, jalan menuju kegiatan hari ini ikuti dengan serius. Apabila itu perlu bertanya, kita tanyakan sekecil-kecilnya, karena berhubungan dengan Taman Nasional. Karena itu ingin mengucapkan terima kasih kepada Taman Nasional Berbak Sembilang yang telah mengadakan kegiatan hari ini. Dan kita ini untuk Karangtung Ilir ini, desa-desa yang berbatasan dengan Taman Nasional ini itu dari Sumber Seki sampai ke Tabalajaya. Nah, Tabalajaya itu lebih banyak lagi juga konflik itu, sudah ada yang sudah masuk Sembilang. Di sini kan ada apa Pak, tanggul penangkis, mungkin nanti kami dengan adanya SIMUK ini akan menggunakan tanggul penangkis, mungkin akan dilebarkan atau ditinggikan sesuai dengan apa yang nanti dilaksanakan oleh pelaksana itu. Jadi kami mohon untuk kegiatan dengan masyarakat ini tolong diizinkan, jangan jangan kalau memang apa dia prosedurnya dikasih tahu, jadi kami bisa membuat usulan apa tuh. Dan juga memang kita juga masalah karhutla ini Pak, itulah kami Pak Polisi, Pak Babinsa ini berjalan terus patroli agar jangan sampai ada masyarakat membakar lahan karena mengganggu dunia, karena kita ini termasuk jantungnya ini, apa, paru-paru dunia. Iya, itulah Taman Nasional itu ada di Indonesia. Jadi kami akan melestarikan Taman Nasional, tapi mungkin ucapkan Bismillahirrahmanirrahim acara mitigasi konflik harimau Sumatera dan sosialisasi pemburuan satwa liar kami buka. Kami akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.